Suamiku sangat romantis, tapi ternyata... Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Dalam perjalanan hidup, cinta seringkali datang dengan janji manis yang membuai hati. Hanya untuk kemudian menyisakan kepahitan yang tak terduga. Ketika perasaan itu awalnya terasa seperti angin segar yang menyentuh jiwa, kita terkadang lupa bahwa di balik kilau kemesraan ada resiko kehilangan yang mengintai. Cinta yang dulu membara seiring waktu bisa berubah wujud menjadi api yang membakar, menyisakan bara dan kepingan-kepingan harapan yang tak terwujud. Seperti sepah yang terbuang setelah manisnya buah, cinta yang habis manis kini menuntut kita untuk merenungkan kembali tentang arti dan nilai dari hubungan yang telah dibangun. Anis, seorang janda yang cantik dan menarik, hidup nyaman bersama anak sematawayangnya Dennis berkat warisan dari almarhum suaminya. Meski hidup sendiri tanpa pasangan, Anis tidak kekurangan apa-apa dari segi materi. Kehidupannya yang stabil dan wajahnya yang manis membuat banyak pria tertarik untuk mendekatinya. Namun Anis tidak mudah terpikat. Sudah banyak pria yang mencoba mendekatinya, menawarkan janji-janji manis. Namun Anis tetap tegak menjaga jarak. Meskipun dia terkadang merasa kesepian, Anis fokus pada kebahagiaan Dennis dan stabilitas keluarganya. Lalu muncullah Barjo, pria yang berbeda dari semua yang pernah mendekatinya. Barjo bukan hanya pandai bicara, tapi juga sangat halus dalam menyusun kata-kata. Seolah tahu persis bagaimana menyentuh hati Anis. Tiap kali berbincang, Barjo dengan mudah membuat Anis tersipu malu dan terbawa suasana. Kata-kata manis merayap ke hati Anis, membuatnya sering terdiam dalam kehangatan rasa yang belum pernah ia rasakan sejak kepergian suaminya. Tak jarang Barjo mengirimkan pesan-pesan singkat yang romantis di pagi hari, membuat hari Anis terasa lebih berwarna. Meski begitu, Anis tetap berhati-hati, mencoba untuk tak terburu-buru dalam perasaan yang mulai tumbuh. Di sisi lain, Dennis yang masih kecil mulai menyadari adanya kehadiran orang baru dalam hidup ibunya. Anis pun harus mempertimbangkan bagaimana hubungan ini akan berdampak pada anaknya. Di tengah kebimbangan, Anis mulai bertanya-tanya, apakah Barjo sungguh-sungguh mencintai atau hanya pandai merangkai kata-kata. Suatu sore yang tenang, Anis sedang duduk di teras rumahnya sambil mengawasi Dennis bermain sepeda di halaman. Sembari menikmati teh hangat, ponselnya berbunyi tanda ada pesan masuk. Ternyata dari Barjo. Hai Anis, apa kabar sore ini? Aku bayangin kamu pasti lagi sibuk sama Dennis, tapi aku gak bisa nahan buat kirim pesan ke kamu. Anis tersenyum kecil. Sejak berkenalan dengan Barjo, pesan-pesan semacam ini sering muncul di sela-sela harinya. Dan entah kenapa selalu berhasil membuat hatinya menghangat. Iya Barjo, lagi santai aja, nungguin Dennis main di halaman. Kamu sendiri ngapain? Tidak butuh waktu lama, balasan dari Barjo masuk lagi. Aku lagi mikirin kamu. Gimana ya, rasanya pengen deh bisa duduk sama-sama minum teh berdua sambil dengerin tawa Dennis. Kamu tahu, sejak kenal kamu, sore-sore kayak gini jadi beda. Rasanya kayak ada yang kurang kalau nggak dengar suaramu. Anis tersipu malu, kata-kata Barjo selalu terasa begitu lembut, dan meskipun dia tahu Barjo pandai merayu, tetap saja hatinya berdebar setiap kali membaca pesan-pesan itu. Ah, kamu ini suka bercanda ya? Bercanda? Anis, kamu itu tahu nggak sih? Betapa senyummu itu bikin dunia serasa berhenti sejenak. Aku serius loh, kamu tuh spesial Anis. Wanita yang kuat, mandiri, tapi masih bisa tersenyum manis. Jarang-jarang aku ketemu kayak kamu. Mata Anis membesar sedikit, jantungnya berdegup lebih kencang. Barjo selalu punya cara untuk membuatnya merasa istimewa. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan sejak kepergian suaminya. Kamu ini bisa aja, aku cuma ibu rumah tangga biasa kok. Jangan bilang gitu Anis, kamu itu lebih dari sekedar ibu rumah tangga. Kamu adalah ibu yang hebat buat Dennis. Dan aku lihat kamu sebagai wanita yang luar biasa. Coba aja kamu bisa lihat dirimu dari mata aku. Pasti kamu bakal ngerti kenapa aku gak bisa berhenti mikirin kamu. Anis merasakan pipinya mulai merah. Kata-kata Barjo melayang-layang di benaknya. Ada bagian dari dirinya yang ingin percaya pada setiap kata yang diucapkan Barjo. Namun di sisi lain, dia takut terlalu cepat jatuh ke dalam perasaan yang belum sepenuhnya ia pahami. Setelah beberapa detik terdiam, Anis pun menjawab, makasih ya Barjo, aku gak tahu harus bilang apa, kamu baik banget. Barjo membalas, aku cuma bicara apa yang ada di dalam hati Anis, gak perlu terima kasih.
Yang perlu kamu tahu, aku serius. Kalau suatu saat kamu merasa butuh seseorang yang bisa diajak berbagi, aku selalu ada. Kata-kata terakhir itu semakin membuat Anis baper. Barjo benar-benar berhasil menyentuh sisi hatinya yang rapuh. Dan meskipun Anis berusaha tetap rasional, bagian hatinya mulai terbuka perlahan. Dalam hati, Anis bertanya-tanya, apakah ini awal dari sesuatu yang lebih? Sejak percakapan hangat sore itu, hubungan antara Anis dan Barjo makin erat. Barjo dengan gayanya yang penuh perhatian dan kelembutan mulai sering mampir ke rumah Anis. Awalnya hanya sekedar berkunjung untuk mengobrol ringan sambil menemani Anis yang sedang mengawasi Dennis bermain. Namun lama-kelamaan, kunjungan-kunjungan itu menjadi lebih akrab. Sore itu Barjo kembali datang ke rumah Anis dengan membawa sekotak kue kesukaan Dennis. Anis membukakan pintu dengan senyum, tampak lebih santai dari biasanya. Ia mulai merasa nyaman dengan kehadiran Barjo di sekitar kehidupannya. "Sore Anis, aku bawain kue buat Dennis. Dia di mana ya? Mau kasih langsung?" Anis tertawa kecil sambil melirik Dennis yang sedang bermain di halaman belakang. "Ah, kamu ini selalu tahu cara bikin Dennis senang. Dia di belakang, lagi main bola sendirian, nanti aku panggil." Barjo meletakkan kotak kue itu di meja dan duduk di samping Anis di teras, menikmati suasana sore yang tenang. Setelah beberapa saat berbincang ringan, Anis mulai merasakan ada perbedaan dalam cara Barjo memandangnya. Tatapan matanya lebih dalam, dan percakapan mereka selalu terasa lebih hangat dari biasanya. "Kamu tahu Anis, aku betah banget di sini. Rasanya damai, hangat. Mungkin karena kamu yang selalu bisa bikin suasana terasa nyaman." Anis tersenyum malu, pandangannya mengarah ke cangkir teh di tangannya. Barjo selalu berhasil membuatnya merasa spesial dan itu tidak bisa ia pungkiri. "Kamu terlalu sering memuji Barjo, aku jadi gak enak sendiri." Barjo menoleh lebih dekat ke arah Anis, nadanya sedikit lebih serius. "Aku gak cuma memuji, kamu benar-benar wanita yang hebat Anis. Aku sering berpikir gimana caranya kamu bisa tetap kuat menjalani semuanya sendirian setelah apa yang terjadi. Dan Dennis dia beruntung punya ibu seperti kamu." Anis merasa tersentuh, hatinya berdesir mendengar kata-kata Barjo. Sudah lama ia tidak mendengar kata-kata penguatan seperti ini, apalagi dari seorang pria yang begitu tulus. "Aku cuma melakukan yang terbaik buat Dennis, semua ibu pasti begitu." Barjo menatapnya dalam-dalam, seolah ingin meyakinkan Anis bahwa yang dia katakan lebih dari sekedar kalimat basa-basi. "Tapi gak semua bisa melakukannya sebaik kamu. Anis, kamu tahu kan, aku serius sama perasaan ini. Aku gak cuma mau dekat sebagai teman, aku ingin jadi bagian dari hidupmu kalau kamu izinkan." Anis terdiam. Kata-kata Barjo melingkupi pikirannya, membuat hatinya bergetar. Di satu sisi, ia merasa nyaman dengan kehadiran Barjo yang selalu membuat harinya lebih berwarna. Tetapi di sisi lain, ada ketakutan tersendiri untuk membuka hati sepenuhnya setelah pengalaman pahit kehilangan suami. Seiring berjalannya waktu, kedekatan Anis dan Barjo makin kuat. Barjo tak hanya hadir dalam kehidupan Anis, tetapi juga mulai membangun hubungan baik dengan Dennis. Mereka sering melakukan aktivitas bersama, seperti bermain bola di halaman, memasak di dapur, atau sekedar jalan-jalan sore. Dennis menyukai Barjo dan merasa nyaman dengan kehadirannya. Ia membuat Anis makin yakin bahwa Barjo adalah sosok yang tepat. Dalam momen-momen kebersamaan itu, Anis merasakan kehangatan dan kenyamanan yang selama ini ia cari. Barjo mampu membuatnya tertawa dan merasa dicintai, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Perlahan ia mulai melepaskan keraguannya dan keinginan untuk membangun masa depan bersama Barjo mulai menguat. Suatu malam, di tengah suasana yang tenang, Barjo mengajak Anis dan Dennis ke sebuah restoran yang indah. Suasana romantis dengan cahaya lilin yang lembut dan alunan musik yang menenangkan membuat hati Anis berdebar. Ia merasakan ada sesuatu yang spesial malam itu. Setelah makan malam, Barjo mengajak Anis berjalan di taman dekat restoran, dikelilingi oleh bunga-bunga yang bermekaran. Di bawah sinar bulan, Barjo menghentikan langkahnya dan menatap Anis dengan serius. Dengan hati-hati ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Saat kotak itu dibuka, tampak sebuah cincin cantik yang bersinar di bawah cahaya bulan. Anis terkejut dan hatinya bergetar. Barjo dengan lembut menyatakan perasaannya dan harapannya untuk menjalin hidup bersama Anis dan Dennis. Setelah mendengar ungkapan hati Barjo, Anis merasakan air mata haru mengenang di pipinya. Selama ini ia bahkan merindukan cinta dan kebahagiaan yang tulus. Ia merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Barjo. Dengan senyuman lembut dan hati yang penuh harapan,
Anis mengangguk setuju menerima lamaran Barjo. Meski mereka baru intensif berhubungan beberapa bulan, Barjo dan Anis pun akhirnya memutuskan untuk menikah. Pernikahan itu dilaksanakan di tengah pandemi, ketika dunia sedang berjuang melawan berbagai keterbatasan. Meski begitu, Anis dan Barjo tetap berharap bisa merayakan cinta mereka dalam pernikahan yang sederhana namun penuh makna. Namun, takdir berkata lain. Segala sesuatunya tidak berjalan mulus, seperti yang Anis harapkan. Sejak awal pernikahan masalah terus menghampiri. Kabar tentang pernikahan mereka yang tiba-tiba membuat tetangga dan kerabat mulai berbicara di belakang Anis. Fitnah yang menyakitkan mulai merebak. Pernikahannya kok mendadak, jangan-jangan Anis hamil duluan. Suara tetangga terdengar lirih, tapi cukup jelas untuk membuat Anis merasa seperti tersudutkan. Anis yang sedang berdiri di dapur mendengar gosip itu dari luar jendela. Tangannya yang sedang memegang sendok tiba-tiba bergetar. Ia menunduk mencoba menahan perasaan sedih yang menggenang di hatinya. Tak hanya itu, suatu sore ketika Anis sedang duduk bersama keluarga Barjo, salah satu sepupu Barjo yang lebih tua, Tante Ririn, dengan nada setengah bercanda mengungkapkan sesuatu yang menyakitkan di tengah obrolan santai mereka. Jadi benar ya, Nis, kamu hamil duluan, biar pernikahannya cepet-cepet gitu, kata Tante Ririn sambil tersenyum sinis. Anis terkejut mendengar ucapan itu. Barjo yang duduk di sampingnya hanya tertawa kecil, seolah menganggapnya guyonan. Tante Ririn ini suka bercanda, ucap Barjo sambil menepuk pundak Anis. Namun Anis merasa seperti teriris. Dia berharap Barjo akan membela dan menenangkannya, tapi yang dia terima hanyalah candaan dan tawa yang seolah mempertegas fitnah itu. Anis hanya bisa menunduk sambil memaksakan senyum tipis meski hatinya terasa hancur. Malam itu, Anis mencoba berbicara dengan Barjo di kamar, mengungkapkan rasa sakit hatinya atas fitnah yang beredar. Mas, kenapa kamu gak klarifikasi? Mereka pikir aku ini... Suara Anis bergetar. Namun Barjo malah menanggapinya dengan dingin. Udahlah Nis, orang-orang memang suka ngomongin yang enggak-enggak. Kamu terlalu sensitif, katanya sambil menghela nafas. Tapi mas, aku merasa dipermalukan, itu fitnah. Anis tak mampu lagi menahan air matanya. Barjo hanya menatap Anis sejenak lalu memalingkan wajahnya, seolah hal itu tidak terlalu penting baginya. Biarin aja, orang-orang bakal berhenti ngomong kalau sudah bosan. Jawaban itu membuat hati Anis semakin perih. Bukannya membela atau setidaknya memberikan dukungan emosional, Barjo malah menganggap masalah ini sepele. Anis menyadari di saat dia butuh perlindungan dari suaminya, Barjo justru memilih untuk diam dan mengabaikan perasaannya. Sejak saat itu, Anis mulai menyadari sisi gelap Barjo yang sebelumnya tak tampak. Meski terlihat manis di depan orang-orang, Barjo ternyata bukanlah sosok yang bisa diandalkan. Anis berusaha keras untuk tetap sabar dan menahan diri. Meski rasa sakit di hatinya semakin dalam setiap kali mendengar gosip-gosip menyakitkan yang tak kunjung mereda. Setiap malam, Anis sering termenung di sisi tempat tidur, memikirkan pernikahannya yang baru berjalan, namun sudah dipenuhi oleh fitnah dan ketidakpedulian. Sambil menatap Dennis yang tertidur di ranjang kecilnya, Anis berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap kuat demi anaknya meskipun hatinya terluka. Setelah pernikahan, Anis mulai menghadapi kenyataan pahit yang tak pernah ia duga. Kehidupan bersama Barjo tidak seperti yang ia impikan. Barjo yang harusnya menjadi partner hidupnya ternyata tidak memiliki pekerjaan tetap. Mobil satu-satunya yang mereka miliki yang harusnya bisa menjadi sumber penghasilan sebagai pengemudi ojek online akhirnya ditarik oleh leasing karena Barjo tidak mampu membayar cicilannya. Situasi ini makin mempersulit kehidupan mereka. Setiap pagi, Anis harus berangkat bekerja di sebuah perusahaan swasta untuk menghidupi keluarganya. Dia berusaha sekuat tenaga meskipun dirinya sendiri sering merasa lelah dan terbebani. Setiap pulang kerja, Anis tak langsung beristirahat. Dia masih harus menyiapkan makanan untuk tamu-tamu yang seringkali datang berkunjung ke rumah mereka. Meski Anis tahu dirinya sedang lelah, ia tetap melayani dengan senyum, berharap Barjo akan menyadari perjuangannya. Namun Barjo seolah-olah menutup mata. Suatu hari setelah tamu-tamu mereka pulang, Anis memberanikan diri untuk bicara kepada Barjo tentang kondisi keuangan mereka. Mas, kita harus cari jalan keluar untuk bayar cicilan mobil lagi. Aku gak bisa terus menanggung semuanya sendiri, kata Anis dengan nada penuh keletihan. Namun Barjo hanya menanggapi dengan nada acuh. Kamu terus aja kerja Nis, gaji kamu kan lumayan. Nanti aku cari kerja tapi gak sekarang, aku lagi gak mood. Jawaban itu menusuk hati Anis. Dia ingin marah tetapi hanya mampu menarik nafas panjang. Pikirannya bercampur aduk antara lelah, kecewa, dan sedih. Setiap harinya, Anis merasa semakin tertekan dengan sikap Barjo yang tak kunjung merubah. Di saat dia bekerja keras untuk keluarga, Barjo malah sering terlihat duduk santai di rumah.
menghabiskan waktu dengan menonton televisi atau nongkrong dengan teman-temannya. Satu momen yang membuat Anis benar-benar merasa tidak dihargai adalah ketika rumah yang mereka tinggali akhirnya selesai dibeli dengan hasil kerja Anis. Dia telah menabung bertahun-tahun sebelum menikah untuk bisa memiliki rumah sendiri. Namun bukannya berterima kasih, Barjo malah dengan mudahnya mengklaim bahwa rumah tersebut adalah miliknya. Ini rumah kan atas nama aku, jadi rumah ini yang milik aku, kamu cuma tinggal di sini. Ucap Barjo dengan nada dingin suatu malam saat mereka sedang duduk di ruang tamu. Anis menatap Barjo tak percaya. Mas, ini rumah kita, aku yang beli dengan gaji aku, gimana bisa kamu bilang ini rumah kamu? Anis mencoba bicara dengan tenang meski hatinya terasa perih. Barjo hanya mengangkat bahunya sambil tersenyum sinis. Ya tapi aku suami kamu, jadi otomatis semua yang kamu punya adalah punyaku juga. Kalimat itu menghancurkan Anis. Ia merasa jerih payahnya selama ini sia-sia. Bukannya mendapat dukungan atau penghargaan, Anis justru diperlakukan seolah-olah semua yang telah ia perjuangkan hanyalah milik Barjo. Perasaan kecewa dan sakit hati semakin hari semakin menumpuk. Meski begitu, Anis tetap berusaha untuk tidak mengeluh. Setiap hari ia melanjutkan hidupnya dengan rutinitas yang sama. Bekerja keras, mengurus rumah, dan berusaha menjaga agar Dennis tumbuh dalam lingkungan yang stabil. Namun di balik senyumannya, Anis merasa beban hidup semakin berat untuk ditanggung seorang diri. Dia mulai merasakan tekanan yang luar biasa tetapi tak pernah mengungkapkannya kepada orang lain. Malam-malam panjang sering ia lewati dengan air mata yang tertahan. Di dalam dirinya Anis tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Namun cinta untuk Dennis membuatnya tetap bertahan. Meskipun lelah semakin merongrong tubuh dan jiwanya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Anis dan Barjo makin memburuk. Apa yang dulu tampak sebagai sekedar ketidakpedulian, kini berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Barjo yang awalnya hanya sering bersikap dingin, mulai menunjukkan sikap kasar, baik secara verbal maupun fisik. Ketika ada masalah kecil, kemarahannya meluap dengan mudah. Anis kerap menjadi sasaran. Suatu malam, pertengkaran kecil meledak menjadi kekerasan. Anis baru saja pulang dari bekerja. Tubuhnya lelah setelah seharian di kantor. Ia masuk rumah dan menemukan Barjo duduk di sofa, asik menonton TV dengan volume keras. Tumpukan piring kotor menumpuk di dapur dan Dennis tampak bermain sendirian di sudut ruangan. Mas, kenapa kamu gak bantu urus Dennis? Atau setidaknya bersihin rumah sedikit? Anis bertanya dengan nada lembut, berusaha menahan diri agar tidak langsung marah. Barjo memalingkan pandangannya dari layar TV dan menatap Anis dengan tatapan tajam. Kamu ini cerewet banget sih, Nis. Baru juga pulang langsung ngomel. Aku capek tau. Jawabnya dengan nada tinggi. Capek apa, Mas? Kamu seharian di rumah. Aku yang kerja dari pagi sampai malam. Masih harus ngurus rumah juga. Suara Anis bergetar, mencoba menahan emosi. Tiba-tiba Barjo berdiri dengan cepat. Kamu ngelawan ya sekarang. Merasa lebih hebat karena kamu yang cari uang ya? Bentaknya. Sebelum Anis sempat menjawab, Barjo mengayunkan tangannya dan menampar wajah Anis dengan keras. Suara tamparan itu terdengar jelas di ruangan yang hening, membuat Dennis yang sedang bermain kaget dan mulai menangis. Anis terhuyung ke belakang, matanya langsung memerah oleh air mata. Tangannya memegang pipi yang terasa panas dan perih. Mas, kenapa kamu? Anis terdiam, suaranya tercekat, tak mampu melanjutkan kalimatnya. Barjo hanya mendengus marah. Ini rumahku, aku yang ngatur. Jangan merasa kamu bisa ngatur-ngatur aku cuma karena kamu yang cari duit, katanya dengan kasar. Anis berdiri diam, tubuhnya gemetar oleh rasa takut dan sakit hati. Bukan hanya fisik yang terluka, tetapi hatinya lebih hancur lagi. Barjo, pria yang pernah ia cintai, kini berubah menjadi orang yang penuh amarah dan kekerasan. Setiap kali terjadi pertengkaran, Barjo semakin sering menggunakan kekerasan fisik, membuat Anis semakin merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat dan berbahaya. Meski demikian, Anis tetap berusaha bertahan demi Dennis. Dia tahu bahwa anaknya butuh keluarga yang utuh, tetapi semakin lama harapan untuk perubahan semakin tipis. Barjo tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berubah. Dia malah semakin sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya, terutama Rifki, seorang pria yang terkenal dengan kebiasaan buruknya, mulai dari berjudi hingga mabuk-mabukan. Suatu hari, Anis mencoba lagi untuk berbicara dengan Barjo tentang keadaan rumah tangga mereka. Mas, kita gak bisa terus begini. Kamu jarang di rumah, Dennis butuh perhatianmu juga. Aku gak bisa melakukan semuanya sendiri, kata Anis dengan nada lembut berharap kali ini Barjo mau mendengarkan. Namun Barjo malah tertawa sinis. Kamu ini sok tahu aja, aku cuma butuh sedikit hiburan. Apa salahnya nongkrong sama teman-teman? Aku gak minta apa-apa dari kamu, uang kan kamu yang pegang, balasnya dengan nada mengejek.
Ini bukan soal uang, ini soal tanggung jawab. Kamu suami dan ayah, bukan cuma tamu di rumah ini, jawab Anis. Suaranya mulai terdengar putus asa. Barjo bukannya merenungkan kata-kata Anis, malah semakin marah. Kamu gak berhak atur hidupku, jangan sok jadi istri sempurna. Padahal kamu cuma istri karena aku kasihan sama kamu, teriaknya. Kalimat itu menusuk hati Anis lebih dalam daripada tamparan atau kekerasan fisik manapun. Kamu menikahi aku karena kasihan? Tanya Anis pelan, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Barjo hanya mengangkat bahu, tak merasa perlu mengklarifikasi ucapannya. Anis terdiam, air mata mengalir di pipinya. Selama ini dia berusaha keras menjaga rumah tangganya, berkorban untuk kebahagiaan Dennis dan keluarganya. Tapi kini ia merasa seperti seorang tawanan, bukan istri yang dicintai. Setiap malam Anis merasa kesepian, bahkan ketika Barjo ada di sampingnya. Mereka tertidur di ranjang yang sama, tapi jarak emosional di antara mereka begitu jauh. Anis kerap terjaga di tengah malam, memikirkan bagaimana caranya keluar dari situasi ini. Dia tahu dia tak bisa lagi bertahan dalam hubungan yang dipenuhi dengan kekerasan dan ketidakpedulian. Tetapi untuk meninggalkan Barjo berarti mengambil resiko yang besar, terutama bagi Dennis. Seiring waktu, Anis mulai kehilangan harapan bahwa Barjo akan berubah. Setiap pertengkaran selalu berakhir dengan kekerasan atau kata-kata yang makin menyakitkan. Dia merasa terperangkap dalam siklus penderitaan yang tiada akhir, dan meskipun cintanya untuk Dennis begitu besar, Anis mulai menyadari bahwa demi kebahagiaan dan keselamatan anaknya, mungkin dia harus mengambil keputusan yang lebih drastis. Suatu siang yang tenang saat Anis sedang merapikan rumah, ia mendengar percakapan antara Barjo dan Rifki di ruang tamu. Suara mereka samar-samar terdengar dari dapur, tapi semakin lama semakin jelas. Anis berusaha mengabaikan, tapi ada satu kalimat yang membuat hatinya terhenti. Kamu serius? Mau cari istri kedua? Gila, berani banget kamu, Jo. Suara Rifki terdengar tertawa, penuh ejekan namun jelas. Serius lah, Anis sudah gak menarik lagi buatku. Lagi pula, aku butuh istri yang lebih nurut. Anis terlalu mandiri, terlalu banyak ngatur. Balas Barjo santai, seolah yang dibicarakan bukanlah hal besar. Anis terdiam di tempatnya, dadanya sesak mendengar kata-kata Barjo yang begitu dingin dan tak berperasaan. Dia berdiri di dapur, tak mampu lagi bergerak, seolah bumi berhenti berputar sejenak. Semua usaha yang telah ia lakukan untuk mempertahankan pernikahan mereka, semua pengorbanan yang ia lakukan untuk Dennis, semuanya terasa sia-sia. Barjo sudah jelas-jelas merencanakan untuk mencari istri kedua tanpa memikirkan perasaan atau konsekuensi apapun. Sore itu Anis merasa ada sesuatu yang patah di dalam dirinya. Selama ini dia telah menahan sakit, berusaha bertahan demi keluarga, demi Dennis. Tapi mendengar langsung dari mulut suaminya bahwa dirinya dianggap tak berharga, membuat hatinya benar-benar hancur. Malam itu setelah Rifki pulang, Anis memberanikan diri untuk berbicara kepada Barjo. Kali ini dia tahu dia tak bisa lagi diam. Anis mendekati Barjo yang sedang duduk di sofa, tangannya gemetar namun tekadnya sudah bulat. Mas, aku dengar kamu ngomong soal istri kedua tadi. Suara Anis bergetar, tapi pandangannya tajam menatap Barjo. Barjo menatap Anis sekilas, lalu mengangkat bahu. Iya, terus, emang kenapa? Ini bukan urusan kamu. Hati Anis kembali terasa tertusuk. Bukan urusan aku ini istrimu mas. Kita punya anak, kita hidup bersama. Gimana bisa kamu bilang itu bukan urusan aku? Barjo tertawa kecil, nada sinis terdengar jelas. Anis, kamu itu terlalu drama. Kalau aku mau cari istri kedua, itu hak aku sebagai suami. Kamu gak punya hak buat ngatur hidup aku. Anis terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Barjo. Selama ini dia berharap Barjo akan berubah, berharap pernikahan mereka bisa diselamatkan. Tapi sekarang, dia tahu tak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Barjo tak lagi menghargainya sebagai istri atau ibu dari anaknya. Dengan suara yang berat, Anis berkata, kalau memang begitu, aku gak bisa lagi bertahan, aku mau cerai. Kata-kata itu membuat suasana hening seketika. Barjo yang awalnya acuh mendadak terdiam, matanya menatap Anis dengan heran, seolah tak percaya bahwa Anis yang selama ini selalu tunduk berani mengucapkan kata cerai. Kamu serius mau cerai? Kamu kira bisa apa tanpa aku? Suara Barjo terdengar sinis, namun kali ini ada sedikit nada panik di dalamnya. Anis mengangguk pelan, iya aku serius, aku sudah cukup bertahan mas. Aku gak mau terus hidup dalam hubungan yang menyakitkan ini. Kamu gak pernah menghargai aku, bahkan sekarang kamu mau cari istri kedua, aku gak sanggup lagi. Barjo tertawa sinis. Mau cerai ya cerai saja, siapa yang butuh kamu? Aku bisa cari istri baru kapanpun aku mau. Kata-kata Barjo itu seolah menjadi akhir dari semua pertanyaan di hati Anis. Dia merasa lega meski sakit hati itu masih terasa dalam. Dia tahu inilah keputusan yang tepat. Anis mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk melangkah maju meninggalkan semua kepahitan dan rasa sakit yang selama ini ia pendam.
Dalam proses perceraian, Anis mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya, terutama dari Ibu Dasimah, ibunya yang selalu menjadi tempat Anis bersandar. Meski air mata seringkali mengalir, Anis tahu bahwa ini adalah langkah terbaik demi dirinya dan Dennis. Ibu Dasimah selalu ada di sisinya, memberikan semangat dan nasihat agar Anis tetap kuat. Anis, kamu itu wanita kuat. Jangan biarkan dia terus menyakitimu. Kamu berhak bahagia, kamu berhak hidup lebih baik, kata Ibu Dasimah sambil memeluk Anis di suatu malam ketika Anis tak kuasa menahan tangis. Dengan dukungan keluarganya dan teman-teman terdekat, Anis semakin yakin bahwa dia bisa melewati semua ini. Meski perceraiannya tidak mudah dan banyak air mata yang harus ditumpahkan, Anis tahu bahwa ini adalah langkah untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Anak yang paling ia cintai menjadi sumber kekuatan terbesar bagi Anis. Dia tak ingin Dennis tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan dan kebencian. Setelah proses perceraian selesai, Anis merasakan beban yang selama ini menghimpitnya perlahan terangkat. Meski luka-luka emosional masih ada, dia merasa lebih bebas daripada sebelumnya. Kebebasan ini memberikan kekuatan baru untuk membangun hidup yang lebih baik untuk dirinya dan Dennis. Anis tahu bahwa perjalanan ke depan tidak akan selalu mudah. Tetapi dengan dukungan keluarganya dan kekuatan dalam dirinya sendiri, dia siap untuk melangkah maju. Dia bertekad untuk memastikan bahwa Dennis tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan kedamaian, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang penuh luka. Kini Anis berdiri sebagai simbol ketahanan dan keberanian seorang wanita yang berhasil membebaskan dirinya dari hubungan yang beracun dan siap memulai lembaran baru dalam hidupnya. Kebebasan yang telah lama ia dambakan ketika hakim mengetuk palu dan mengesahkan perceraian mereka. Anis merasa seolah sebuah beban berat yang telah menghimpitnya selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Dia berjalan keluar dari ruang sidang dengan perasaan lega, meski air mata tak henti mengalir di pipinya. Air mata itu bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena rasa lega dan kebebasan. Di dalam mobil, Anis duduk sejenak menarik nafas panjang. Ia memandang ke arah Dennis yang tertidur di kursi belakang. Anaknya yang polos dan tak berdosa yang selalu menjadi sumber kekuatannya, membuatnya tersenyum di tengah perasaan campur aduk yang ia rasakan. Ia bertekad bahwa hidup Dennis tak akan pernah lagi terpengaruh oleh kekacauan rumah tangga yang pernah terjadi. Selama beberapa bulan setelah perceraian, Anis berusaha menata kembali kehidupannya. Dia kembali ke pekerjaannya dengan semangat baru, fokus pada membesarkan Dennis dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Setiap pagi, Anis bangun dengan tekad untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan anaknya. Saat malam tiba, setelah Dennis tertidur, Anis seringkali duduk di tepi tempat tidurnya, merenung dan berdoa. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan. Aku ingin menjadi ibu yang baik bagi Dennis dan membesarkannya di lingkungan yang penuh cinta. Tolong jauhkan kami dari segala keburukan dan kesedihan. Doa itu selalu membuatnya merasa tenang, seolah-olah ada kekuatan yang mengalir di dalam dirinya setiap kali dia memohon kepada Allah. Dalam kesendiriannya, Anis menemukan kedamaian yang belum pernah ia rasakan selama pernikahannya. Tak ada lagi ketegangan, tak ada lagi kekerasan. Tak ada lagi ketakutan akan apa yang akan terjadi esok hari. Sekarang dia bebas untuk memutuskan arah hidupnya sendiri. Anis juga mulai merencanakan masa depan Dennis dengan lebih serius. Dia memastikan Dennis mendapat pendidikan yang baik, memberikannya waktu dan perhatian yang selama ini teralihkan oleh masalah rumah tangga. Setiap akhir pekan, Anis dan Dennis menghabiskan waktu bersama. Entah bermain di taman, mengunjungi perpustakaan, atau sekedar jalan-jalan di sekitaran rumah. Anis berusaha menanamkan nilai-nilai kebaikan dan tanggung jawab kepada Dennis, agar anaknya tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh empati. Meski perjalanan ini tak selalu mudah, Anis merasa setiap langkah yang diambilnya semakin membawa dia menuju kehidupan yang lebih baik. Dia merasa lebih mandiri dan percaya diri dalam mengambil keputusan. Bahkan ketika sesekali ia mendengar kabar tentang Barjo yang kini hidup dengan masalahnya sendiri, Anis tidak lagi merasakan kemarahan atau kebencian. Dia tahu bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi lebih kepada membebaskan dirinya dari belenggu masa lalu. Suatu malam saat Anis sedang berbincang dengan ibunya, Ibu Dasimah menatap Anis dengan bangga. Kamu sekarang terlihat lebih damai, Nis. Ibu bangga melihat bagaimana kamu mampu bangkit dari semua kesulitan yang pernah kamu alami. Anis tersenyum lembut, matanya berbinar meski ada sedikit air mata di sudutnya. Terima kasih, Bu. Tanpa Ibu, tanpa dukungan semua orang, aku mungkin gak akan bisa seperti ini. Tapi aku tahu ini semua adalah bagian dari perjalanan hidupku, dan aku bersyukur masih diberi kesempatan untuk memperbaiki segalanya.
Ibu Dasimah mengangguk memegang tangan Anis dengan hangat. Kamu kuat nak, dan ingat kamu punya Dennis, dia adalah cahaya dalam kehidupanmu. Anis menatap Dennis yang sedang bermain di ruang tengah, senyumnya melebar. Iya bu, Dennis adalah segalanya buat aku akan pastikan dia tumbuh dengan baik, jauh dari semua hal buruk yang pernah kita alami. Waktu terus berjalan dan seiring berjalannya waktu Anis merasa semakin mantap dengan kehidupannya yang baru. Dia mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, membantu komunitas perempuan yang mengalami situasi serupa dengannya. Dia ingin menjadi inspirasi bagi wanita lain yang mungkin sedang berada di posisi yang sama seperti dirinya dulu. Anis tahu banyak perempuan yang merasa terperangkap dalam hubungan yang beracun dan dia ingin menunjukkan bahwa selalu ada jalan keluar. Setiap kali Anis berbicara di depan kelompok perempuan tersebut, dia selalu mengingatkan mereka, kita adalah makhluk yang kuat. Jangan pernah meragukan kemampuan kita untuk bangkit, tidak peduli seberapa berat rintangan yang kita hadapi. Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih kuat dari kalian, tapi karena saya memilih untuk tidak menyerah. Dengan langkah yang pasti Anis melanjutkan hidupnya. Hari-harinya kini dipenuhi dengan cinta dan harapan. Dia berencana membuka usaha kecil-kecilan, sesuatu yang telah lama ia impikan, namun selalu tertunda karena masalah rumah tangga. Setiap hari, dia semakin yakin bahwa dia dan Dennis akan menjalani kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kedamaian. Anis telah meninggalkan luka masa lalu dan sekarang dia fokus pada membangun masa depan yang cerah. Dalam hatinya dia tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru yang penuh dengan kemungkinan. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa tertekan. Kini, Anis melangkah dengan keyakinan penuh bahwa dia akan menjalani hidup yang lebih baik bersama Dennis di bawah naungan cinta dan harapan baru. Dengan tekad yang tak tergoyahkan dan cinta mendalam untuk Dennis, Anis melangkah maju menatap masa depan yang penuh tantangan, namun juga penuh harapan. Dia telah melalui banyak hal kesedihan, rasa sakit dan pengkhianatan, tetapi semua itu tidak membuatnya menyerah. Sebaliknya, pengalaman pahit yang dia alami telah menguatkannya, membentuknya menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana. Kini Anis bukan hanya seorang ibu yang berdedikasi, tapi juga seorang wanita yang telah menemukan kekuatannya sendiri. Setiap pagi Anis terbangun dengan semangat baru, bersyukur atas kebebasan yang telah diperolehnya. Dia tahu bahwa hidup tidak akan pernah mudah, pasti akan ada hari-hari sulit. Namun, kini dia memiliki keyakinan bahwa dia mampu menghadapinya. Anis tidak lagi merasa terjebak dalam ketakutan dan rasa tidak berdaya. Dia percaya bahwa segala cobaan yang pernah dia lalui adalah ujian dari Tuhan untuk menjadikannya pribadi yang lebih baik dan lebih kuat. Dennis, kamu adalah alasan Mama terus berjuang. Bisiknya satu malam ketika ia membaringkan Dennis di tempat tidurnya. Anak laki-laki itu memandangnya dengan mata polos seolah-olah dia memahami setiap kata yang diucapkan ibunya. Anis ingin Dennis tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta, kedamaian dan dukungan jauh dari bayangan kelam masa lalunya yang penuh kekerasan dan ketidakadilan. Dia ingin memastikan bahwa Dennis belajar nilai-nilai kebaikan, penghormatan, dan keteguhan hati. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tidak akan ada lagi luka yang diwariskan kepada anaknya. Dennis akan tumbuh menjadi anak yang penuh cinta, rasa percaya diri, dan kebahagiaan. Setiap kali Anis memandang Dennis, dia melihat masa depan yang lebih cerah. Anis tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tapi dia tidak takut. Dia telah belajar untuk berani menghadapi kenyataan. Berani mengambil keputusan, dan berani melepaskan apa yang tidak baik untuknya. Melalui perjalanan ini, Anis tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya. Di mata banyak wanita, Anis telah menjadi simbol kekuatan dan harapan. Ceritanya menyentuh hati mereka yang terperangkap dalam hubungan yang beracun, memberi mereka keberanian untuk berbicara dan mengambil langkah keluar dari lingkaran penderitaan. Anis tidak pernah menyangka bahwa pengalaman hidupnya akan menginspirasi banyak orang. Namun itulah yang terjadi. Dia menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara, memberi contoh bahwa ada jalan keluar dari kegelapan. Jangan pernah menyerah pada hidup, apapun yang terjadi. Kita lebih kuat dari yang kita kira. Ucap Anis saat berbagi pengalamannya di komunitas perempuan yang ia bantu. Ia berbicara dengan penuh kepercayaan diri, matanya berbinar dengan semangat yang baru ditemukan. Kini, Anis menjalani hari-harinya dengan damai, berfokus pada hal-hal yang penting, kesejahteraan Dennis, kebahagiaannya sendiri dan kesempatan untuk membantu wanita lain menemukan jalan mereka. Dia tidak lagi merasa sendirian. Dukungan dari keluarganya, terutama Ibu Dasimah dan teman-teman barunya, membuatnya merasa dicintai dan diterima.